Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya Anda? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Tampaknya beberapa sudah semangat, tapi ada juga beberapa yang masih belum semangat nih. Nah, baik. Coba lebih semangatkan lagi ya untuk belajarnya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin kita membaca doa. Arifin Pak. Boleh Arifin? Dilanjutkan dengan membaca Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi dapat diperlancar rezeki harinya, belajar kita pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak akan mengambil absen Anda semuanya. Yang pertama Arifin, kedua Sri Anda Putra, Muhammad Habib, Miftahul Rahmi. Ada yang tidak datang? Ada semua ya. Baik. Baik, sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, boleh. Silakan begini. Kita akan sedikit mengulas terlebih dahulu pembelajaran pada minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat pada pembelajaran minggu sebelumnya? Siapa? Kembali pembelajarannya. Oh, pembelajaran dari Nabi Sulaiman ya. Benar sekali. Jadi apa saja yang dapat kita teladani dari Nabi Sulaiman tersebut, Alif? Beliau itu kan seorang raja di Nabi, maka beliau itu tetap rendah hati dan tidak sombong serta tetap menghargai makhluk kecil termasuk sombong Pak. Oke, benar sekali Alif. Beri tangannya. Kalau dari Habib bagaimana pembelajaran tentang Nabi Sulaiman kemarin? Sangat menarik. Apa saja? Dan sebagainya. Nah, kalau Rahmi bagaimana? Orang yang ramah itu saja. Oke. Baik. Berarti Anda semuanya sudah paham dan sudah mengerti dan mengulang-ulang juga di rumah tentang kisah keteladanan Nabi dari Nabi Sulaiman. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kisah keteladanan dari Nabi Ayub alaihi salam. Nah, sebelum itu Bapak akan menjelaskan kepada Anda terlebih dahulu tentang tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu agar yang pertama, agar Anda itu dapat memahami tentang kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Dan yang kedua, Anda dapat memperhatikan apa
kedudukan Nabi Ayub ini adalah salah satu nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang terkenal karena kesabarannya terhadap menghadapi ujian. Selanjutnya Allah juga menyebut Nabi Ayub alaihissalam sebagai hamba yang soleh dan sangat sabar. Dan seperti yang di dalam video tadi, di dalam Al-Quran juga disebutkan sebanyak 4 kali. Nah, nama beliau juga disebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa surat, di antaranya Quran surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 dan Quran surat Shad ayat 41 sampai 44. Nah, selanjutnya ini sebelumnya Nabi Ayub itu adalah nabi dan Rasulullah yang sangat kaya raya dan sangat dermawan. Seperti yang kita tadi lihat juga videonya, Nabi Ayub itu memiliki kekayaan yang sangat banyak, kebun-kebun yang sangat luas, dan segala macamnya itu dia segala ada. Dan Nabi Ayub itu tetap dermawan kepada umatnya yang dia ajarkan tentang ajaran tauhid itu. Nah, kemudian sampailah suatu ketika Nabi Ayub itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika diberikan ujian itu, inilah yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama itu sabar dalam menghadapi ujian. Nabi Ayub ini dikenal sebagai nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan harta benda, keluarga, kesehatan dalam waktu yang lama. Meskipun demikian, beliau tidak patah dan tidak pernah mengeluh atau menyalahkan Allah atas peristiwa yang terjadi pada dirinya. Jadi keteladanan bagi kita itu ketika kita menghadapi kesulitan, musibah atau kegagalan, hendaknya kita sebagai manusia itu tetap bersabar. Tidak boleh mengeluh atas ujian yang diberikan oleh Allah, karena Allah tidak akan menguji manusia itu lebih dari kesanggupannya. Nah, selanjutnya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebelum mendapat ujian, Nabi Ayub itu hidup dalam keadaan berkecukupan. Nah, ketika semuanya kenikmatan itu diambil oleh Allah, beliau tetap bersyukur dan tidak melupakan nikmat-nikmat yang pernah diberikan kepadanya. Nah, jadi keteladanan bagi kita bersyukur tidak hanya saat senang, tetapi ketika juga menghadapi kesulitan. Nah, dari contoh ini bisa kita lihat bahwasanya ketika kita itu diberikan diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan kesulitan oleh Allah, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa dan tetap beribadah kepada Allah. Kemudian selanjutnya tidak putus asa dari rahmat Allah. Jadi dalam kisahnya kan Nabi Ayub itu kan sakit selama bertahun-tahun. Walaupun sakit itu bertahun-tahun dan ditinggalkan oleh kebanyakan istrinya, kan di dalam kisahnya itu diriwayatkan istri beliau itu banyak. Jadi sampailah beliau itu hanya memiliki satu saja istri yang setia. Ya, Nabi Ayub itu tetap yakin bahwasannya Allah Maha Penyayang dan Maha Penolong. Beliau tidak pernah kehilangan harapan akan pertolongan Allah. Jadi untuk kitanya jangan mudah menyerah dalam menghadapi masalah, karena pertolongan Allah selalu ada bagi hamba-hambanya yang beriman. Selanjutnya, rajin beribadah dalam segala keadaan. Nah, penderitaan yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam tidak membuat beliau meninggalkan ibadah. Beliau tetap berdoa, berzikir, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bagi kita itu dapat diambil contohnya dalam keadaan sulit bukan alasan untuk meninggalkan sholat dan ibadah lainnya. Nah, seperti yang telah paparkan di tempat ini, bahwasanya jangan sekali-sekali Anda itu meninggalkan ibadah kewajiban kita sebagai manusia. Sedangkan Nabi dan Rasul saja yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap beribadah kepada Allah. Jadi kita sebagai manusia harus tetap
berdoa dengan penuh kerendahan hati. Jadi ketika berdoa dia tidak memaksa atau mengeluh kepada Allah. Kemudian beliau berdoa dengan penuh adab dan kerendahan hati. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Boleh kepada Habib untuk membacakan artinya? Boleh dijelaskan lagi soalnya? Nah, dari arti yang telah disebutkan oleh Habib tadi, Nabi Ayub itu tidak ada mengeluh sedikit pun. Jadi ketika beliau ditimpa musibah, gitu kan, beliau itu tetap berprasangka baik kepada Allah gitu. Dengan berdoa bahwasanya Allah itu Maha Penyayang antara semua penyayang. Nah, karena beliau itu yakin Allah pasti akan menyembuhkan penyakit beliau yang sudah bertahun-tahun. Selanjutnya, hikmah dari keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Boleh dari Rahmi bacakan dari 1 sampai 2. Hikmah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam: 1. Menumbuhkan sikap sabar dalam menghadapi cobaan. 2. Mengajarkan pentingnya bersyukur atas nikmat Allah. Selanjutnya Habib saat yang ketiga sampai yang keempat. Ketiga, menerapkan sifat tawakal dan optimisme. Yang keempat, biasakan diri beribadah dalam segala keadaan. Selanjutnya Alif terakhir. Menguatkan keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari hikmah keteladanan dari Nabi Ayub alaihissalam ini, bahwasanya kita itu harus memiliki kesabaran dalam menghadapi cobaan, tetap bersyukur, harus tetap berikhtiar dan berdoa. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada kesimpulan, Bapak akan sedikit memberikan penugasan kepada Anda mengenai materi kita pada hari ini. Bapak akan membagikan beberapa soal kepada Anda. Silakan Anda kerjakan. Nanti Bapak beri waktu sekitar 15 menit untuk Anda mengerjakannya ya. Nanti silakan dikumpul nanti depan. Baik, apakah sudah selesai Anda? Sudah ada Pak. Baik, boleh dikumpul ke Bapak saja. Oke. Baik, selanjutnya jadi dapat kita tekankan bahwasannya dari kisah Nabi Ayub
Jadi